Perkenalkan, nama aku Felicia. Di video ini, aku akan ngebahas materi tentang artikulasi logika pemrograman. Mulai dari pengertian logika pemrograman, sampai contoh penerapannya lewat algoritma dan flowchart. Banyak orang langsung meloncat ke ngoding, tapi logikanya belum beres, yang mengakibatkan program jalan, tetapi hasilnya salah. Maka di video ini, aku akan nunjukin gimana sih cara berpikir yang benar sebelum menulis kode. Lewat 3 dasar utama, yang pertama logika sekuensial, yang kedua logika percabangan, dan yang ketiga logika perulangan. Apa sih logika pemrograman itu? Jadi, logika pemrograman adalah cara berpikir sistematis dan terstruktur untuk menyusun langkah penyelesaian masalah supaya program bisa berjalan dengan benar. Logika ini biasanya dituangkan dalam bentuk algoritma dan divisualisasikan lewat flowchart. Jadi bedanya, algoritma itu urutan langkah dalam bentuk teks, sedangkan flowchart itu gambaran visual dari langkah-langkah tersebut. Kalau logikanya berantakan, algoritmanya salah, dan flowchartnya pun ikut ngawur, ujungnya program pasti error atau hasilnya nggak akan sesuai. Sebelum kita memulai ke contoh kasusnya, kita pengenalan dulu ke simbol flowchart. Yang pertama bentuknya seperti oval disebut terminor untuk start atau end, dan yang kedua bentuknya seperti jajar genjang disebut input atau output, yaitu proses penginputan ataupun output. Dan yang ketiga yang bentuknya seperti persegi panjang disebut proses, tentunya proses atau perhitungan yang akan dilakukan. Dan yang keempat ada bentuknya seperti belah ketupat disebut decision, yaitu kondisi yang menghasilkan dua kemungkinan atau pengambilan keputusan. Yang terakhir ada bentuk panah seperti ini disebut flow atau connecting line, yaitu untuk menggabungkan satu simbol ke simbol lainnya. Simbol ini bukan sebuah hiasan. Kalau kalian salah pakai simbol, itu tandanya salah paham dalam konsep logikanya. Kasus yang pertama yang kita akan bahas yaitu logika sekuensial. Logika sekuensial itu artinya langkah pemrograman dijalankan berurutan dari atas ke bawah tanpa kondisi dan tanpa perulangan. Contohnya yaitu menghitung total pembayaran listrik. Alur flowchartnya seperti ini. Pertama kita mulai dari start, lalu menginput jumlah KWH dan tarif per KWH. Lalu ada total bayar, berarti sama dengan KWH dikali tarif. Lalu outputnya ada total bayar dan berakhir di N. Selanjutnya logika percabangan. Logika percabangan ini dipakai kalau program harus mengambil sebuah keputusan berdasarkan kondisi. Contohnya yaitu untuk menentukan status mahasiswa. Jika nilai lebih dari 60, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Sedangkan jika nilai kurang dari 60, maka mahasiswa tidak lulus. Alur flowchartnya dimulai dari start, lalu input nilai, lalu ada simbol belah ketupat, yaitu decision dengan pertanyaan, apakah nilai lebih dari 60? Jika nilai lebih dari 60, maka outputnya akan lulus, setelah itu N. Tetapi jika tidak, maka outputnya tidak lulus dan berakhir di N. Walaupun alurnya sempat bercabang dua, yang dijalankan tetap satu cabang sesuai dengan kondisi. Inilah inti dari logika percabangan. Dan yang terakhir ada logika perulangan, yaitu
dipakai kalau suatu proses harus dijalankan berulang-ulang kali. Contohnya yaitu menampilkan mahasiswa dari nomor 1 sampai N. Flowchart-nya dimulai dari start, lalu input N. Setelah itu nilai awal yaitu I sama dengan 1, ini penting sebagai titik mulai perulangan. Lalu ada decision dengan pertanyaan apakah I kurang dari N. Jika tidak, maka selesai. Jika ya, maka program akan menampilkan output mahasiswa ke I ditambah 1, lalu nilai I sama dengan I tambah 1. Jadi, kunci logika perulangan ada 3. Kondisi berhenti, perubahan nilai. Kalau salah satu hilang, program bisa error Yang pertama atau nilai loop awal, terus tanpa berhenti. Kesimpulannya adalah sekuensial berarti jalan lurus, percabangan mengambil sebuah keputusan, dan perulangan yaitu kerja berulang-ulang. Flowchart akan membantu kita dalam mengecek logika sebelum mengoding, jadi kesalahan bisa ketahuan dari awal sebelum program ditulis. Semoga penjelasan kali ini ngebantu kalian buat paham tentang dasar logika pemrograman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye!